ada cut. Jadi kalau ini masih belum aktif, warnanya berbeda dengan yang ini ya. Ini belum aktif karena memang belum ada objek yang dipotong, atau misalnya kalau misalnya nanti dia ada objek yang akan dipotong, dia akan aktif di sini karena di sini masih kosong objeknya. Cut ini berfungsi untuk memotong objek atau memotong teks. Copy ini hanya menggandakan objek atau teks, dan paste ini adalah untuk menempelkan dari objek yang dipotong atau objek yang di copy. Nah, format painter ini biasanya secara keseluruhan aja ya. Jadi copy formatting from one place and apply it to another. Jadi jarang digunakan. Dan di menu home, di sub menu home ini, di menu home ada juga cluster font, di mana font ini lebih ke arah jenis huruf, pengaturan huruf atau pengaturan teks adanya di sini. Untuk di sini ada Calibri body, ini adalah jenis huruf ya, jenis huruf, dan jenis huruf ini lebih dari satu. Kalau kita lihat di sini ada anak panah kecil, jadi kalau kita klik ini banyak fonts. Nah, di sini ada banyak, ada Arial Narrow, Arial Black, Agency, Algerian, Arial, Arial Black, Arial Narrow, Arial Rounded, kemudian macam-macam di sini. Oke, banyak ya. Nah, catatannya adalah ini biasanya jenis huruf ini, kalau kalian perhatikan, sesuai dengan alfabet. Jadi baris pertama itu yang paling atas itu dimulai dari abjad A. Jadi defaultnya seperti itu ya, sampai A, B, C. Nah, kalian lihat, oke, F, G, sampai Z. Jadi alfabet. Nggak harus sempurna, tapi dia berurutan sesuai dengan alfabet. Jadi bagian paling atas itu pasti diawali dari huruf A. Kalau ini biasanya untuk jenis huruf yang bertema aja ya. Nah, recently used font ini adalah font yang sering digunakan. Oke. Nah, kita pilih tadi Calibri ya. Oke. Nah, di sini di sampingnya jenis huruf ini ada ukuran huruf, font size. Ya, font size ini standarnya adalah 12 biasanya. Di sini untuk lebih quick aksesnya, misalnya mau mempercepat, nah kalian lihat. Oke. Kemudian di sini ada clear formatting. Jadi kalau misalnya kita mau mengembalikan atau misalnya mau bikin secara default lagi di sini. Nah, B ini adalah untuk memberi efek teks terkesan tebal. Untuk I ini adalah memberi kesan miring terhadap teks. Underline adalah memberi kesan garis bawah. Oke. Jadi kita tes di sini teks. Nah, sebelum kita mengganti jenis huruf dan mengeditnya, mengganti jenis huruf, mengubah ukurannya, memberi efek segala macam, yang harus kita lakukan adalah menyeleksi ya, dengan mengklik lalu kalian geser, atau misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya seperti ini masih belum diseleksi, nah seperti ini tandanya diseleksi adalah seperti ini. Oke, kenapa harus diseleksi? Karena kalau misalnya tidak diseleksi maka tidak akan berubah. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, oke, kalau kita ganti jenis hurufnya misalnya berbeda. Oke. Nah, tinggal kalian explore saja untuk bagian sininya. Nah, oke. Nah, kalian lihat. Jadi kalau misalnya tidak diseleksi, maka dia tidak akan berubah ya. Lihat. Di sini clear formatting. Oke. Nah, kita kembalikan lagi. Jadi kita formatting. Oke, selanjutnya di paragraf ini ada
Bullet ini biasanya poin-poin untuk biasanya untuk memberi suatu rangkuman atau misalnya rincian ini pakai menggunakan bullet atau bullet and numbering di sini. Nah, ya. Jadi uraian-uraian dideskripsikan seperti ini menggunakan bullet and numbering. Kalau ini lebih detail lagi. Nah, di bawahnya ini ada line text. Jadi teksnya ini adalah line text left, ini adalah rata kiri untuk teksnya. Jadi rata kiri maksudnya sebelah sini ya. Rata kiri, kemudian di sini di sini ada center. Lalu di sini ada sebelahnya itu ada line text right. Jadi rata kanan, kalau sini rata kiri, kalau di sini rata tengah, sini rata kanan, dan sini ada rata kanan kiri, rata semua. Nah, ini untuk teksnya. Jadi teksnya mau di rata kiri atau rata kanan atau misalnya rata semua, kita tinggal mengaturnya saja. Dan di sebelahnya ini ada line spacing. Line spacing itu jarak atau spasi antar spasi teks antar teks atas dan teks bawah. Itu adalah spacing. Jadi kalau misalnya di sini kalian lihat tanda panah di sini, itu adalah maksudnya jarak spasi teks atas bawah, itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ke teks seperti ini, nah ini adalah di sini. Ini maksudnya di sini teks spasi atas bawah. Jadi kalau misalnya kita seleksi, nah berkurang. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada shading. Ini hanya untuk memberi efek saja, memberi efek shading terhadap teks atau paragraf. Dan di sini ada bottom border, atau misalnya di sini menyisipkan tabel. Ini hampir sama dengan menyisipkan tabel. Oke, dan di sini ada hampir sama dengan Excel juga. Di sini ada A to Z sort. Jadi misalnya kalau misalnya kita acak nih misalnya ya, jadi di sini kita seleksi D, F, G, K, T, W. Jadi urutan seperti ini. Jadi kalau misalnya Bapak acak, kalau misalnya diacak lagi misalnya gini, B, A, C, F, D, E. Kalau diseleksi sini, ini ascending. Nah, A, B, C, D, F. Ini maksudnya seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya dibalikin, descending. Kalau ascending itu dari A ke Z. Kalau descending itu dari Z ke A. Ya, kamu lihat dia akan berubah. Ini ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya di style ini, biasanya untuk bawaan dari Microsoft Word itu sendiri. Tinggal kalian mau stylenya seperti apa. No spacing, heading. Oke. Nah. Gitu. Oke. Lalu di sini ada find. Find ini adalah untuk mencari kata aja. Jadi kalau misalnya kita dalam satu berkas atau dalam satu file ini kita mencari kata kerja misalnya, kita cari di sini. Kalau misalnya teks itu dalam sebuah, nah kita bisa aja. Kalau misalnya katanya ada, maka dia akan menemukannya. Tapi kalau misalnya katanya tidak ada, maka dia tidak akan menemukan. Kemudian di sini ada replace. Replace ini bisa yang pertama kali adalah yang dilakukan pertama adalah mencari dulu, kemudian baru replace. Jadi sebenarnya find and replace ini satu kesatuan. Nah, di sini jadi kalau kita klik find what, ini adalah apa yang akan dicari. Mencari apa? Mencari kata apa? Misalnya mencari kata apa. Kita contoh terima kasih.
terima kasih, misalnya gitu. Kita cari kasih, find, kemudian kita find. Nah, dia akan menyeleksi kalau misalnya ini. Dan kalau misalnya kita mau replace, bisa find what, yang dicari apa, replace-nya adalah kasih banyak. Kita kasih, nah dia akan seperti ini, terima kasih banyak. Oke, go to ini adalah go to what, apa yang mau kemana kita, misalnya mau ke page halaman berapa, karena di sini hanya satu halaman, maka di sini nggak bisa ya, section atau line atau bookmark atau comment. Jadi kalau misalnya sudah ada di sini, kita tinggal go to aja. Oke. Selanjutnya di menu insert ada cover page. Nah, ini sampul halaman. Jadi kita mau menyisipkan sampul halaman misalnya seperti ini. Kemudian tinggal kita edit. Nah, terima kasih banyak tadi di awal ya. Karena kita menyisipkan cover page, jadi dia otomatis akan di awal. Kemudian lalu kita menyisipkan lagi, di sini ada blank page. Ya, halaman kosong. Selanjutnya. Jadi kalau cover page ini adalah di halaman pertama, kalau blank page ini di halaman selanjutnya, di halaman yang kita seleksi. Oke, kemudian page break. Nah, ini jarang saya gunakan. Kemudian kalau di sini ada table, menyisipkan table seperti ini. Nah, jadi begitu kita menyisipkan table, ini secara otomatis toolnya akan muncul ya, alatnya akan muncul. Nah, kita klik di sini, tabelnya tidak ada, alatnya tidak ada. Tapi kita klik di sini, maka alatnya akan muncul. Nah, menunya jadi banyak. Jadi kalau tadi sampai sini, nah di sini sekarang ada tambahan design and layout. Ini adalah bagian dari table tool atau alat-alat table. Oke. Nah, begitu kita menyisipkan table, di sini ada ribbonnya lagi. Modelnya tablenya seperti apa, kemudian style optionnya ini seperti ini ya. Tinggal kita explore. Nah, ini kalau draw border ini adalah untuk menggambar table. Jadi kalau misalnya kita gambar di sini, nah dia akan muncul karena di sini warnanya ini ya, hitam. Kita ganti, akan berubah warna merah. Kita bisa hapus juga. Nah, hilang semua tabelnya. Oke. Nah, selanjutnya ada insert picture. Picture ini tidak ada gambar yang tersedia. Ya. Tidak ada. Menyisipkan gambar. Oh ya, ini masih pointernya masih berupa ini ya. Oke, bagaimana cara mengembalikannya lagi? Kita insert table lagi. Nah, ini udah kembali. Ini kita buang aja tabelnya. Cut. Oke. Kita kembali ke insert. Di insert picture ini menyisipkan gambar dari file. Ya, jadi kalau misalnya kita punya gambar atau kita punya foto bisa disisipkan di sini, tinggal lokasinya kita pilih, lokasi foto yang akan kita sisipkan di mana. Di sini karena tidak ada, jadi kita tidak bisa insert. Kemudian clip art, menyisipkan clip art. Nah, oke.
Di sini ada clip art, kita tinggal sisipkan. Ini kita atur. Nah, kalau table tadi ada alatnya juga, begitu kita sisipkan clip art, maka dia muncul juga alatnya di sini. Nah, stylenya seperti apa ya? Jadi alatnya muncul. Catatannya adalah kalian harus menyeleksi objeknya. Jadi jangan sampai objeknya tidak terseleksi dan kalian mencari-cari. Jadi misalnya kalau di sini, Pak, saya mencari alatnya kok nggak ada ya? Karena belum diseleksi. Nah, kalian harus menyeleksi dulu seperti ini. Maka akan muncul. Oke. Di sini ada untuk pengaturan adjust, pengaturan kecerahannya, kemudian warnanya, kemudian gambarnya diperkecil atau misalnya mau diganti gambarnya atau mau di recolor atau diwarnain ulang. Nah, stylenya seperti apa? Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada shape, ada picture border, picture efeknya seperti apa. Di sini editing untuk alat-alat untuk mengedit dari gambar itu sendiri. Oke, kemudian di sini wrappingnya seperti apa. Nah, ini untuk memotongnya. Ini alatnya. Jadi begitu alatnya kita objeknya kita seleksi, maka alatnya akan muncul. Tapi begitu objeknya kita lepas, maka alatnya akan menghilang. Oke, itu di clip art. Kemudian di shape ini kita hapus, dan ini juga kita hapus. Di shape ada bentuk, ini ada menggambar persegi panjang. Nah, secara otomatis dia akan muncul juga alatnya untuk objek itu, ya. Dia akan muncul, tinggal kita bagaimana cara mengolah objek tersebut. Kita mau buat lagi misalnya seperti ini. Dan ini kita tinggal pilih stylenya, maunya seperti apa, outline-nya mau diberi efek seperti apa, kemudian hampir sama ya, rata-rata ya. Oke, ini kita hapus, lalu dan ini juga kita hapus juga. Kemudian di smart art ini di sini ada macam-macam, ada bentuk list, ada proses, kemudian ada cycle, ada hierarki atau struktur, ada relationship, ada metrik, ada piramid. Ini tinggal kita pilih apa yang akan kita buat. Misalnya kalau untuk proses ya seperti ini. Misalnya di sini caranya, ini tekstur utama, cara menjalankan aplikasi Microsoft Word apa, start. Kemudian di sini pilih alt program, lalu di sini lalu klik Microsoft Word. Ini step. Oke. Nah, ini kita hapus lagi. Lalu di sini ada chart. Chart ini kalau misalnya kita klik, nah, dia akan berkolaborasi dengan Excel. Karena datanya dia harus diisi dulu. Jadi kalau misalnya datanya nggak diisi, nggak bisa. Jadi misalnya contohnya gini, misalnya kelas 4 ini laki-laki, ini perempuan. Oke, ini kita kasih pria, wanita. Oke, ini kita hapus aja. Kelas 5, kelas 6. Nah, ini kita hapus juga. Jumlahnya di sini misalnya 14. Wanitanya di sini ada 15. Lalu di sini ada 12 dan di sini 17. Di sini ada, kita kasih 10 dan di sini 20. Nah, kalau sudah ininya kita close. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang untuk membuat bar atau chart ini seperti ini.
datanya ya. Jumlahnya seperti ini. Jadi terlihat secara grafik, secara bar ini kelas 4 misalnya lebih banyak wanitanya. Lihat wanita yang berwarna merah ini wanita, yang berwarna biru ini pria. Kelas 5 sama, lebih banyak wanitanya. Dan yang kelas 6 ini lebih banyak prianya. Oke, itu cara membuat chart. Dan di sini juga ada alatnya lagi, chart tool. Jadi begitu kita menyisipkan, maka alat-alat yang tadinya tidak ada, maka dia akan muncul. Tipenya mau kita kalau misalnya kita mau ganti tipe seperti ini. Nah, data. Tadi kan kita sudah mengedit datanya di Excel di sini ya. Oke, dan layoutnya seperti apa? Ini stylenya juga maunya seperti apa? Lagi-lagi kita harus menyeleksi objek tersebut kalau kita mau memunculkan alatnya. Oke. Nah, ini tinggal kita explore aja maunya seperti apa sesuai keinginan kita. Oke, begitu kita lepas seleksinya maka alatnya juga akan hilang. Oke. Kita hapus. Oke, kembali lagi ke menu insert atau sisipkan. Di sini ada hyperlink, ada bookmark, ada cross reference. Ini jarang saya gunakan. Kemudian di sini ada header footer. Header ini biasanya untuk menyisipkan baris judul atas biasanya ya, untuk buku-buku. Sama dengan footer juga. Nah, kalau kalian lihat contohnya di sini ada tampilannya. Page number ini untuk halaman. Nah, untuk selanjutnya ada teks. Teks ini untuk text box ini teks di dalam box hampir sama dengan ini. Kemudian kita add text. Ini maksudnya text box. Jadi kalau misalnya kita pakai, kita gunakan text box. Nah, hampir sama dengan text box seperti itu. Oke. Di menu insert, kemudian ada quick parts, the command property, abstract, author, kategori ini jarang saya gunakan juga. Ini word art untuk untuk seni kata di sini. Dan ada drop cap juga kalau kalian sering membaca surat kabar atau majalah, tampilannya itu seperti ini. Drop cap membuat. Lalu di sini menyisipkan signature line atau tanda tangan, nama dan title-nya di bawahnya atau misalnya di atasnya, bisa di dalamnya. Kemudian menyisipkan tanggal dan waktu atau menyisipkan objek. Nah, selanjutnya di sini ada simbol untuk matematika. Ini biasanya sering digunakan nih, menyisipkan simbol-simbol. Jadi kalau misalnya kita dalam membuat soal matematika nggak ketemu simbol-simbolnya, maka ada di sini disisipkan. Oke. Nah, itu semua ada di menu sisipkan. Jadi kita bisa menyisipkan mulai dari kategori page, table, illustration, link, header, footer, text, dan simbol seperti ini. Oke. Di menu selanjutnya itu ada page layout. Di sini di dalamnya terdapat ada themes atau tema, ada page setup, background, paragraph, dan arrange. Arrange ini lebih ke arah objek. Oke, kita satu persatu di tema ini kita lagi-lagi ini sesuai keinginan, sesuai selera, kita mau memilih temanya seperti apa. Kalau misalnya kita maunya standar ya nggak usah diklik temanya. Ini seperti ini. Jadi temanya dia kombinasi fontnya bisa kita atur secara default juga sebenarnya. Kita atur maunya seperti apa di home ini. Tapi karena ini biasanya diperuntukannya untuk makalah-makalah atau karya ilmiah. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang efek ini kalian bisa lihat dan nanti tinggal explore aja. Selanjutnya ada page setup.
Di dalam page layout ini atau tata letak ini ada page setup, margin ini untuk mengatur baris teks, jarak teks antar dengan pinggir kertas itu adalah margin. Jadi di sini standarnya ada normalnya seperti ini, topnya 2,54 cm, bottomnya 2,54, left dan right. Jadi ini bagian top, bottomnya di sini, leftnya di sini, dan rightnya di sini. Nah ini sudah ada text boundariesnya. Jadi atas margin itu adalah jarak antara teks dengan pinggir kertas. Ini margin. Jadi kalau kita pilih custom margin di sini, top di sini, top, top adalah bagian atas, bottom bagian bawah, left ini bagian sebelah kiri sini, right itu sebelah kanan. Nah orientation ada di sini ya. Jadi kalau kita custom kita sudah lengkap seperti ini. Orientationnya ini portrait atau misalnya berdiri atau vertikal, ini landscape secara horizontal. Jadi posisi kertasnya landscape dan portrait. Oke, multiple page ini jarang digunakan, tapi kalau mau digunakan juga bisa. Previewnya seperti ini. Kita pilih normal, apply-nya untuk whole dokumen, untuk semua dokumen. Gutter position ini kita nggak perlu juga, biarkan aja. Lalu di sini ada paper atau kertas, paper size, ukuran kertas. Kita mau pilih letter atau A4 atau custom size. Karena printernya belum terinstall, maka di sini jenis kertasnya hanya 3. Oke. Nah, ini adalah ukuran kertasnya. Wide itu lebarnya, height-nya, tingginya. Oke. Jadi nanti kalau mau mencetak, pastikan kertasnya sesuai, ukurannya sesuai ini, ukuran letter, atau lebih sering kita kenal dengan kertas quarto untuk letter ini. A4 sudah umum, sudah familiar. Nah, untuk layoutnya nggak ada tambahan lagi. Kalau sudah oke. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita custom margin ini sudah mencakupi 3 ini ya, orientation dan size. Oke, selanjutnya di kolom ini kita kalau misalnya mau membuat seperti surat kabar atau majalah, kita bisa menggunakan ini, atau misalnya dengan satu kolom aja. Yang break ini jarang saya gunakan, kalian tinggal ekspor aja. Kemudian backgroundnya mau kita kasih watermark atau tanda air seperti apa. Kemudian warnanya juga mau diwarnain. Kemudian ini ada border untuk sekelilingnya ini ya, di luar teks boundary sini. Kemudian indentasi. Nah, indentasi ini adalah di sini. Ini adalah indentasi. Nah, left indent, left margin, left indent, first. Jadi kalau hanging indent. Oke, ini adalah indentasi. Jadi kalau misal digeser ke sini, after ini kita geser, maka dia akan berubah. Spacingnya ini adalah 10 poin setelah ini. Oke, selanjutnya ada range, karena ini tidak ada objeknya. Jadi kalau misalnya kita sisipkan di sini ya, sisipkan objek, insert, clip art, kita pilih yang ini misalnya. Oke, nah kita lepas dulu. Di page layout ini begitu kita seleksi dia akan muncul. Nah, kita mau taruh di mana objeknya ini? Misalnya rata tengah sini. Oke. Nah, dia akan aktif range. Position ini adalah posisi objeknya. With inline with tag ini adalah teksnya di atas dan objeknya di tengah. Seperti ini. Oke. Nah, ini wrapping tag. Bring to front maksudnya adalah objeknya berada di atas. Send to back,
Objeknya berada di belakang teks. Bring to front ini adalah objek di depan teks. Bring forward satu di depan objek yang lainnya. Nah, bring in front of text. Oh maaf, jadi bring to front itu maksudnya kalau terdiri dari beberapa objek, dia akan berada di atas sendiri, berada di depan sendiri objeknya. Kalau bring forward itu satu objek di atasnya. Bring in front of text ini maksudnya di depan teks. Jadi objek ini akan berada di depan teks. Nah, send to back itu berada di bagian belakang objek ini. Send backward ini satu objek di belakangnya. Send behind text ini di belakang teks. Oke, nah wrapping ini adalah, jadi kalau misalnya posisinya tinggal dilihat, ini sangat mudah. Inline with text itu teksnya di atas bawah. Square itu mengelilingi objek. Tight itu kalau misalnya objeknya tidak rata, dia akan mengikuti objek tersebut. Behind text itu di belakang teks, hampir sama dengan ini ya. In front of text sama seperti ini. Talk. Dan more layout option ini kalau misalnya kita mau pilih yang lain. Kemudian line ini hampir sama dengan ini sebenarnya ya. Oke, nah untuk rotasi ini adalah mau kita buat seperti apa. Rotasinya misalnya rotasi 90 derajat, rotasi kiri, kemudian ini flip vertikal, maksudnya rotasi atas bawah, horizontal kanan kiri. Oke, itu. Nah, sampai di sini dulu untuk pembahasan menunya. Untuk referensi ini, mailing, review dan view ini jarang saya gunakan. Tapi untuk view ini sering digunakan karena Pak berpengaruh terhadap tampilan ya. Jadi seperti ini. Kalau untuk review ini jarang sekali digunakan. Dari yang lebih sering digunakan adalah home, insert, page layout. Ketiga menu ini sering digunakan dan sisanya itu jarang digunakan. Jadi referensi ini lebih ke referensi arah, misalnya table of content, isinya apa aja, kemudian footnote, catatan kakinya seperti apa aja, ada citation and bibliography, kemudian captionnya apa, terus indeksnya apa aja. Nah, ini lebih ke referensinya. Mailing ini juga jarang digunakan karena memang nggak terlalu common, nggak terlalu umum. Review ini hanya untuk mereview aja, dan view ini untuk tampilan di sini. Oke, untuk pembahasan menunya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.